Kiamat guncang negara barat. Ribuan orang Prancis, khususnya pria, berusaha melarikan diri ke negara lain setelah Presiden Prancis mengumumkan bahwa belum ada kabar positif dari Indonesia untuk ekspor kembali mengait gugatan di WTO. Perbatasan Prancis, antrian kendaraan membentang sepanjang lebih dari 29 km. Dimuat BBC, warga bahkan harus mengantri hingga 26 jam untuk meninggalkan. Inggris merupakan negara yang masih membuka perbatasan untuk Prancis. Warga mencoba kabur untuk menghindari krisis yang berkelanjutan, tetapi Presiden Dewan Eropa Charles Michel telah meminta negara-negara Eropa untuk membuka diri pada mereka yang diinstrupensi oleh Krim lain, termasuk memberi perlindungan pada mereka yang melarikan diri, khususnya pria. Setelah Presiden Prancis, walau baru kurang dari 2 bulan berkuasa, selain Inggris, 6 negara lainnya juga didera krisis serupa, membuat para warga turun ke jalan dan menjerit karena kenaikan harga barang. Di ibu kota Inggris, London, warga berdemonstrasi untuk mendesak agar negara mereka kembali bergabung dengan Uni Eropa. Walau mereka sudah keluar melalui Brexit, para warga menghabiskan waktu akhir pekan lalu dengan berarak dari Park Street menuju kompleks parlemen. Mereka mengacungkan spanduk-spanduk berisi seruan untuk kembali bergabung dengan Uni Eropa. Demi menyelamatkan perekonomian negara, Brexit tak akan berhasil demi tagihan lebih rendah bergabung kembali dengan Uni Eropa. Demikian tulis spanduk-spanduk seperti Prancis. Jika di Inggris aksi protes masih damai, demonstrasi di Jerman berakhir ricuh dengan baku hantam antara kepolisian dan warga. Kericuan pecah ketika 13.000 warga turun ke jalan Prancis pada Selasa pekan lalu untuk meminta kenaikan upah. Di tengah invasi yang membuat daya beli mereka turun, proses melaporkan bahwa bentrokan tak terhindarkan hingga demonstran memecahkan kaca-kaca toko akibat bentrokan. Di setidaknya 11 orang ditahan. Tak hanya di Paris, sekitar 107.000 demonstran lainnya yang memenuhi ruas-ruas jalan di kota berbeda di Perancis. Di dalam kota, mereka menuntut pemerintah mencari cara untuk mengurangi biaya listrik. Greenpeace Gord memperkirakan total 24.000 orang berdemonstrasi di 6 kota besar, yang menurut penyelenggara telah mengirim jutaan pekerja ke dalam kemiskinan. Di Republik Ceko, kerumunan besar yang mengibarkan bendera di Praha bulan lalu menuntut pemerintah koalisi pro-barat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina memicu lonjakan yang tinggi di harga energi. Ribuan warga Hungaria, termasuk guru dan siswa, berbaris melalui Budapest pada hari Minggu untuk memprotes pemerintah. Meski telah mengamankan pasokan gas Rusia, demonstran menilai Perdana Menteri Viktor Orban gagal menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, di Eropa Barat, gelombang pemogokan kerja mulai terjadi di Prancis. Serikat pekerja kilang minyak dan sektor publik seperti transportasi telah memulai pemogokan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Pemogokan ini menipiskan stok bensin negara itu serta gangguan mobilisasi akibat beberapa kendaraan umum yang berhenti beroperasi. Pekerja kereta api, perawat pelabuhan, pengacara, dan profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi 4 dekade sebesar 10,1%. Selain itu, pemogokan baru-baru ini dilakukan oleh pilot Lufthansa di Jerman serta pekerja maskapai dan bandara telah mengganggu penerbangan. Bergeser ke arah barat, gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan serikat pekerja di Prancis. Mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambung. Sebelumnya, hal serupa telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBM di negara tersebut. Analis dari konsultan resiko Ferix, Map Lecroft, Torjor Sulfat
mengatakan krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya, para pemimpin Eropa sangat mendukung Ukraina dan berjanji untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Namun transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit. Bahkan krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang. Tidak ada perbaikan cepat untuk krisis energi. Dan jika ada, inflasi sepertinya akan lebih buruk tahun depan daripada tahun ini. Ujarnya dikutip Euronews dilansir CNBC. Itu berarti hubungan antara tekanan ekonomi dan opini populer tentang perang di Ukraina akan benar-benar diuji. Tambahnya, sejauh ini Inggris menjadi negara Eropa pertama yang mengalami perubahan kepemimpinan negara akibat inflasi yang tinggi ini. Perdana Menteri Rishi Sunak menyatakan tak mampu membawa mandat rakyat untuk menyelesaikan personal ekonomi yang membelit Inggris. Rencana stimulus ekonomi Sunak yang gagap hingga melibatkan pemotongan pajak besar-besaran dan bantuan puluhan miliar pound untuk tagihan energi rumah tangga dan bisnis tanpa rencana yang jelas untuk pembayarnya. Memberikan gambaran terkait persoalan yang dihadapi pemerintah, mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Sejauh ini anugerah keselamatan telah lebih ringan dari Oktober biasanya di Eropa, yang berarti lebih sedikit permintaan gas untuk memanaskan rumah, jelas Salford lagi. Namun jika kita berakhir dengan gangguan tak terduga pada pasokan gas dari Eropa musim dingin ini, maka Anda tahu kita mungkin akan melihat peningkatan lebih jauh dalam kerusuhan sipil, resiko dan ketidakstabilan pemerintah, tuturnya.